Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah ila sahib hadzal kitab Imam Qutbatul Zaman Habib bin Ibrahim al-Samir Allah subhanahu wa ta'ala tawil a'mar bi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allah yanwir qulubana bi nuril iman wa nuril taqwa wa nuril mahabbah ala khairil anam ala ma nawalna wa ma nawalna habibana jan wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan kita masih mengenai tentang hukum-hukum umrah, yaitu haji dan umrah. Sekarang kita masuk kepada bab halaman 130, yaitu tentang muharramatil ihram, larangan-larangan bagi mereka yang berihram. Saya sudah menjelaskan perbedaan ya muhrim sama mahram. Kalau mahram itu orang-orang yang punya hubungan tali persaudaraan sama kita. Kalau muhrim orang yang berihram, pakai baju ihram yang warna putih ya. Jadi jangan bilang sama orang kalau itu istri saya, itu kakak saya, itu muhrim anak, bukan ya. Itu mahram saya. Itu mahram saya. Jadi gitu. Ya, jadi perbedaan mahram sama muhrim. Kalau muhrim itu ya adalah pakaian ihram. Kalau mahram itu orang yang punya hubungan darah. Ya, istri kita juga mahram. Kenapa? Karena kita menikah sama dia. Tetapi bedanya kita kalau bersentuhan itu batal. Ya. Jadi kaidahnya setiap sesuatu yang kalau kita bersentuhan maka kita batal, maka orang tersebut halal kalau kita nikahi. Paham ya? Jadi setiap sesuatu, seseorang perempuan dari jenis apapun dia, kalau dia bersentuhan dengan kita, kulit ya, bersentuhan kulit sama kita, maka kita batal sama dia, maka kita dihalalkan untuk menikahi dia. Boleh ya. Tetapi kaidah yang satu lagi, setiap perempuan yang kalau bersentuhan sama kita tidak batal wudhu kita, maka orang-orang itu haram untuk kita nikahi. Saya pernah dengar ada satu orang laki-laki punya istri dua, istrinya dua, istri mau sampai 4 nggak ada masalah, silakan saja. Wa inta dilu benakum, kalau kalian adil, berbuat adil kata Allah. Tetapi nggak boleh tajma' baina ukhtain, nggak boleh orang perempuan bersaudara, kakak beradik yang dinikahi secara langsung, nggak boleh. Ilama salam, itu Al-Quran, kecuali sudah meninggal. Ya, ada kan istilah turun ranjang, naik ranjang. Ya, kita mau menikahi kakak beradik boleh, tapi kalau sudah wafat saudaranya, ya. Tapi kalau sama-sama masih hidup dinikahi haram hukumnya. Ada di Purwakarta seperti itu, maaf ya, ada di Purwakarta ngerti agama orangnya, tapi subhanallah tertutup mata batinnya. Alhamdulillah. Jadi dia nikah ya sama kakaknya, gak lama anu ya tertarik sama adiknya, dinikahi juga dia. Sajma' baina ukhtain ya, dua-duanya ya, semasa hidup orang bilang, bukan ilama salah kalau sudah meninggal atau dicerai ya. Makanya sama mertua gak batal kita
Sama mertua tidak batal. Mertua itu seumur hidup, walaupun kita cerai sama anaknya, tetap dia mertua kita. Bayangkan sebenarnya. Jadi nggak ada istilah mantan mertua, nggak ada, mantan ipar nggak ada, tetap ipar kita dia. Nggak ada mantan, walaupun sudah meninggal. Ya saudaranya itu yang perempuan yang kita nikahi. Inilah hebat, ya hebatnya kita mempelajari ilmu fikih. Ya makanya kalau satu orang alim paham tentang ilmu fikih itu meninggal dunia itu lebih baik 1000 tukang ahli ibadah daripada seorang ahli fikih. Ya lebih baik orang yang 1000 orang ahli ibadah tapi tidak tahu syariat daripada satu orang ahli fikih. Ya, luar biasa, setan tuh paling benci sama orang ahli fikih. Kenapa? Ya dia dalam ibadahnya semua landasannya fikih, ilmu. Ya tahu khilafiyah, dia paham. Kali ya orang-orang alim itu kalau sudah ahli dalam fikih mahal harganya. Ya. Seperti pengarang kitab Hadits Jibril ini faqihun, bahkan gelarnya faqihun alawiyin, paling faqihnya Banu Alawi, habaib paling faqih di dunia ya beliau ini. Itu diakui oleh ulama dunia, ya yang mengakui ulama dunia. Dan ada seseorang dari Mesir yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, bertanya, ya Rasulullah, siapa orang paling faqih di muka bumi ini? Alaika biwaladi Zaid, hendaklah engkau ya mengetahui atau mendatangi anakku yang bernama Zaid, yaitu Zaid bin Smith. Kalau dari muhaddis Syekh Muhammad Al-Maliki Rusyaifah, ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mereka. Hadirin jamaah kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hal-hal ya atau larangan-larangan ya yang perlu dipahami, diketahui, yaitu ketika seseorang itu sudah memakai atau menggunakan pakaian ihram. Jadi kalau sudah pakai ihram berarti harramallaha ma qablah. Allah haramkan hal-hal yang tadinya halal. Sama istri sebelum ihram halal. Pakai minyak wangi ya sebelum pakai ihram halal. Ya, pakai minyak rambut, ya gesbi dan lain sebagainya, ya orang aring kayak segala macam ya. Itu gablal ihram halal. Kemudian berburu halal. Ya, terus apalagi? Ya, bercumbu segala macam ya. Tetapi subhanallah begitu kita sudah niat ihram itu lillahi ta'ala ya pakai pakaian ihram nggak diperbolehkan ya, kena fidyah ya, ada hukum-hukumnya. Nah inilah pembahasan kita pada kali ini ya tentang masalah larangan-larangan tersebut ya, supaya kita nggak keliru, kita nggak salah ya di dalam ya memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yahrumu bil ihrami ala rajuli. Ya, larangan-larangan ya bagi laki-laki yang sudah menggunakan pakaian ihram. Ketika dia sudah menggunakan pakaian ihram, sudah mandi, dia niat, maka ada hal-hal yang dilarang untuk mereka. Di antaranya apa? Satru ra'si, menutup kepala. Ya, menutup kepala di sini pakai apa saja, bil kopiah, pakai peci, ya, atau pakai surban, ya, atau ihramnya itu yang di bagian badan ditaruh di kepala, nggak boleh, ya, dilarang. As-satr, menutup. As-satr itu menutup, ya, memberikan halangan. Orang kadang-kadang kepanasan, tutup ya, atau pakai kardus kan ya, bisa gitu. Ya, kalau payung lain, ya payung itu kalau dia melindungi, ya melindungi dari panas dan hujan itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Ya nggak boleh naruh tangan, nggak boleh. Ya. Dan orang yang suka naruh tangan di kepala juga ini mencegah rahmat turun, nggak boleh. Makanya orang-orang dahulu itu kadang-kadang ya
melarang kita kalau suka menggunakan tangan, apalagi asyhadu kambing. Begini nggak boleh. Ini menolak, ya. Ini menolak, orang bilang rahmat Allah. Kalau duduk jangan begitu, apalagi kaki diginikan. Ya, nggak boleh. Menolak rahmat. Makanya ketika Nabi Muhammad mendoakan Allahumma a'idzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, ya, bangkitkan Islam ini, agungkan Islam, muliakan Islam dengan dua umat. Didoa sama Nabi Muhammad, yaitu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu karena merah, mukanya merah kayak api. Ya, Abu Jahal. Abu Lahab begitu juga, Lahab merah dia. Nabi berdoa minta kepada Allah Islam itu supaya jaya dengan masuk Islamnya di antara dua orang ini. Didoakan sama Rasulullah. Nabi itu subhanallah sering mendoakan sahabat-sahabat, mendoakan musuh-musuhnya kebaikan. Ya Allah, angkatlah Islam, jayakan Islam, muliakan Islam dengan ya salah satu di antara dua Umar ini, bi ahadil Umarain. Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal sama Umar ibnul Khattab. Lama ja'a Jibril, ketika datang Jibril itu menghampiri ya Abu Jahal, bahwa jada didapatkan Abu Jahal itu tangannya lagi begini, kakinya begini. Ansarafa anhu, pergi Jibril, nggak mau. Ya, makanya jangan ya, kadang-kadang kita suka nongkrong, apalagi begini, taruh tangan di dagu. Kalau orang-orang tua kita dulu dipukul, nggak boleh gini, ya. Ini setan. Kebiasaan setan juga begitu, kalau mau mengintai umat Nabi Muhammad begini dulu. Ya, dicari. Nah, makanya kalau ada teman yang lagi begini, tepok aja. Ingatkan dia, bahu. Ya, nggak boleh. Ya, dilarang. Kayak begini nggak boleh, ya, menolak rahmat. Fansarafa, pergi Jibril, Ata Umar ibnul Khattab, datang kepada Umar ibnul Khattab. Ya, fa'usiba rahmatillah, dia dapat rahmat Allah. Umar datang mencari Nabi Muhammad. Aina Muhammad, ya, datang kepada Rasulullah. Dikira mau membunuh Nabi, ya. Pertama dia itu datang, katanya dikatakan sama dia, ente jangan nyari Rasulullah, adik ente perempuan itu dari sama suaminya mengipak ente dari duluan memeluk agama Rasulullah. Datangin aja dia. Begitu dengar suara Sayyidina Umar, iparnya takut masuk di bawah kolong, ya, takut. Sampai adiknya yang perempuan ditabok sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh keras, sedih, gabal Islam, sebelum Islam tuh keras kali dia. Ditabok adiknya. Didengarkan ada bacaan Al-Quran surat Toha. Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa. Ayat ini tidak diturunkan kata Allah untuk menyempitkan dada. Ayat Allah turunkan bukan bikin diri ente jadi sempit, ya, hati ente jadi, bahkan dia bikin hati ente jadi lega. Illa tazkiratan, kecuali untuk memberikan peringatan, ingat kepada Eli, ya, subhanallah. Bisabab hadil ayat, sebab ini ayat aslam Umar datang kepada Rasulullah. Nabi lagi kumpul di Darul Arqam. Ada di situ paman beliau, siapa yang kenal Sayyidina Hamzah. Kata Hamzah, langkai dulu anak, ya, baru ente bisa ganggu ponakan anak. Rahimahullah Hamzah. Ya, ada bersama Hamzah. Ada apa, mau apa ente? Ente nak ganggu ponakan anak, ya, anak yang akan bunuh ente, anak yang akan penggal ente. Kata Hamzah singa padang pasir. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi sudah melihat nurul hidayah, ada cahaya hidayah pada diri Sayyidina Umar, ya, bin qabuli dakwah, diterimanya doa Rasulullah oleh Allah. Datang dia memeluk, bertekuk lutut di hadapan Rasulullah. Da'hu ya ammi, biarkan dia wahai pamanku, dia bilang. Innahu ja'alil Islam, dia datang untuk Islam. Langsung bertekuk lutut di hadapan Rasulullah. Aslama, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Semua di hadapan Nabi Muhammad itu bertekuk lutut, ya, menderaikan air mata. Tidak ada yang kuat sahabat kalau berhadapan dengan beliau. Musuh pun tak akan kuat. Makanya kalau ditanya kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Lahab itu tidak pernah dapat hidayah dia, padahal orang yang menatap wajah Nabi Muhammad pasti dapat hidayah. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab,
Kok nggak mendapatkan nasib itu? Karena mereka setiap ketemu dengan Nabi Muhammad menutup wajah-wajah mereka supaya nggak lihat nur Nabi Muhammad. Kalau mereka lihat nur itu nggak kuat mereka akan masuk Islam. Subhanallah. Begitupun antum, kalau dalam diri kalian ada nur Nabi Muhammad, ada dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Cuman sebagian kita kadang-kadang nggak mendapatkan nur Nabi Muhammad. Cahaya Rasulullah nggak ada, karena kita repot. Ya. Makanya hidup biasa-biasa saja. Tapi orang yang punya nur Nabi Muhammad dalam hatinya, dibuka segalanya, bisa melihat yang nggak dilihat orang. Dari nur itu para wali-wali itu bisa ngeropok, bisa tahu orang apa hatinya karena ada nur Nabi Muhammad. Nur ini yang bimbing ente, nur ini yang bawa ente, nur ini yang memberikan petunjuk sama ente. Kenapa? Karena nur Allah ada pada diri sosok Nabi Muhammad. Nur ini yang agung ya kawan. Semua wali-wali kalau tidak ada nur Nabi Muhammad tidak akan tampak kewalian mereka. Mereka itu bisa meneropong yang jauh, bisa tahu yang akan datang ketika semua dari nur Nabi Muhammad. Dari mana ini berita ini? Dari ibunda beliau ketika mau melahirkan Rasulullah. Kenapa? Karena apa kata Sayyidatuna Aminah? Ma ra'aitu illa nura. Ketika keluar Rasulullah lahir, apa dia katakan? Demi Allah, kata Sayyidatuna Aminah, aku tak melihat apa-apa sosok bayi kecuali nur cahaya yang keluar. Nur itu yang disebutkan apa di dalam hadis intaqala min sulbin ila nur Nabi Muhammad itu berpindah-pindah dari nabi sampai ayahanda Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika sudah malam pertama, nur itu berpindah kepada ibunda tercinta, nutfah berpindah keluar Sayyidina Abdullah, hilang nur itu, cahaya udah ada, sudah pindah kepada istri tercinta. Makanya perempuan-perempuan yang pengen dipinang sama dia itu ditanya sama, ayo mana yang kemarin nawar-nawar minta dinikahi sama aku, ayo kalau mau nikah, bukan kemauan, nurna daya, udah nggak ada nurnya sama kamu. Kalau kemarin masih ada nur. Nur ini bapak-bapak yang Allah pertama kali taruh di Nabi Allah Adam, sehingga Nabi Adam kemana jadi kejar sama malaikat, kemana dikejar? Kejar apa malaikat-malaikat itu? Kejar nur Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah yang mereka kejar. Tajam nur ini luar biasa yang membuat malaikat. Makanya ketika Adam minta sama Allah, perlihatkan, taruh di dahinya nur itu. Gak lihat ada matanya, gak bisa lihat nur itu. Apa kata Adam? Ya Allah, taruh di tanganku, ditaruh kedua jempol Nabi Allah Adam nur itu. Sedikit saja dari nur yang banyak itu ditaruh. Kaget Nabi Allah Adam, langsung dicium. Habibi wa qurratu aini ya Rasulullah, ditaruh di matanya. Makanya kata Imam Suyuti, orang kalau dengar azan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditaruh di matanya Habibi wa qurratu aini Rasulullah, gak bakal buta seumur hidup, gak bakal kena katarak, gak bakal kena penyakit mata Roman. Ya, jadi jangan dibilang gak ada dalil, Sayyidina Abu Bakar melakukan. Ya, kalau orang-orang yang anti dalil gitu kan, gak ada dalil, itu gak ada dalil, bid'ah. Kalau bid'ah itu Jibril bid'ah, ya. Kemudian orang bilang Nabi Allah Adam itu bid'ah karena dia yang pertama kali meletakkan itu. Sayyidina Abu Bakar itu bid'ah karena dia juga dari sahabat yang pertama kali menaruh di matanya. Gak ada yang bid'ah kalau dilakukan sama salaf kita kok bid'ah. Mereka dari mana? Terus dari guru-guru mereka. Nah, itulah ya pemahaman kita tentang Rasulullah SAW. Satrul ra'si wa lubsul mahid. Kalau sudah pakai ihram itu nggak boleh pakaian yang ada berjahit, ya, pakai baju. Anak nggak kebagian ihram nih, pakai baju aja lah. Ya, pakai celana deh, ya, sirwal, sarawil. Nah, kebagian ini. Ada apa sih hikmah ibu-ibu di balik ihram ini? Kok kalau perempuan pakai baju, ya, abaya boleh. Yang penting wajah sama tangannya nggak boleh ditutup, ya, wajah dan tangan nggak boleh ditutup kalau perempuan, ya. Terus nggak boleh pakai niqab, ya, pakai cadar, nggak boleh kalau lagi umroh atau lagi haji, pakai ihram kalau buat laki-laki. Nah, perempuan itu tertutup, boleh yang berjahit, kalau laki-laki nggak boleh. Kenapa? Apa perbedaan laki-laki kok ada dua sih? Ada dua ihramnya, satu sebagai sarung, satu yang bagian di pundak. Apa? Itu menunjukkan begitulah pakaian laki-laki di muka bumi. Kita pakai sarung, pakai koko,
ya, ada kopiah. Ya, perempuan enggak, jangan tiba-tiba nanti perempuan harus pakai sarung, pakai baju koko, ya, karena itu libasul rijali, pakaian laki-laki. Jadi yang pertama menutup kepala, kemudian pakai baju yang berjahit. Wa alal mar'ati, ya, begitupun kepada perempuan, satru wajhihima, ya, menutup wajah mereka, ya. Wa lubsul khuffazain, pakai sarung tangan untuk perempuan, ya, jangan pakai sarung tangan. Ya, kalau dalam ibadah, sholat, apalagi silakan, ya. Tapi kalau sudah berihram, jangan ditutup. Wa ala kulli minhuma, ya, antara laki dan perempuan. Tidak boleh juga at-tatayyab, ya, at-tatayyab memakai minyak wangi. Udah pakai ihram nih, udah mandi, pakai ihram, udah niat, waduh, minyak wangi gaul segala macam, tidak boleh, ya, melanggar. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita pakai sebelum pakai ihram, ya, habis mandi kita pakai, boleh pakai, itu mau 2 liter kayak disiram silakan, ya, dulu saya boring di anaknya dan wangi, nggak ganggu jamaah, maka silakan, ya. Tetapi belum niat, habis mandi usul untuk ihram, ya, sebelum pakai ihram pakai minyak wangi, pakai minyak rambut yang wangi-wangi, silakan, maka silakan. Begitu ente pakai ihram, ente pakai niat, ente sudah, ya, karena ente sudah muhriman, sudah pakai ihram, ya. Kalau sudah pakai ihram, haramallah magablah, Allah haramkan yang tadinya dibolehkan, ya. Makanya orang kalau sudah mobil itu nikah apa? Allah halalkan yang tadinya haram. Karena haram kalau ente lakukan dosa. Berzina, berduaan sama perempuan bukan mahram ente, dosa. Tapi kalau sudah halal, sudah mobil itu, berduaan ente sama istri ente dapat pahala. Ngobrol aja bikin istri ketawa, bikin istri tersenyum, hibur ahli keluarga ente, anak-anak ente hibur, bawa jalan-jalan represi, gembirakan mereka. Allah gembira, Nabi Muhammad gembira. Kalau ada seorang suami yang menggembirakan anak istri dan keluarganya, luar biasa, ya. Jadi begitulah cara-cara bagaimana kita, ya, memahami syariat Nabi Muhammad. Wadahnu sya'ri ra'si wal lihya, dan itu orang bilang mewangikan, ya, mewangikan rambut, ya, laki-laki, begitu juga perempuan. Walihya buat laki-laki, jenggotnya, ya, pakai banyak duhun itu minyak wangi, ya. Jadi bilang duhun, ya, taruh, nggak boleh. Kalau sebelumnya boleh, ya. Wa idalatu sya'ri wal dhufri, begitu juga ente, ya, orang bilang menanggalkan rambut, ketiak, cabut, ya, apalagi dicukur, belum boleh. Ente belum tahallul, belum beres, ya, umrohnya, belum tawaf, belum sa'i. Kalau udah sa'i baru, ya, tahallul baru, gitu. Begitu juga mereka yang haji, tahallul pertama, dah, lalu mereka boleh, ya, menanggalkan, ya, segalanya. Terus kemudian wadufur, ya, ini kuku, motong kuku, nggak boleh. Sebelumnya silakan. Pokoknya perhatikan, kalau sudah mandi, ya, kemudian berihram, niat, pasang niat, tidak boleh melanggar. Udah itu aja. Berarti kalau sebelum niat, setelah mandi, sebelum niat, maka silakan. Mau potong kuku dulu baru mandi. Kenapa sih kita kalau potong kuku itu disuruh dibersihkan sama Nabi Muhammad? Tahir, ghasil, bersihkan dengan air. Ini ada kuman-kuman bekas kuku nih. Kalau kita potong tuh ada di sini di daging-daging bekas kuman-kuman. Makanya jangan langsung makan, bahaya tuh, bisa jadi penyakit mudarat. Ya, ada kuman-kuman nempel di kuku. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang sampai 40 hari tidak memotong kukunya, tidak memotong rambut-rambut yang istilahnya orang bilang, ya, kehormatan kita, sampai 40 hari itu, ya, itu jadi mainan setan. Ya, ada orang bangga-banggaan dengan kuku-kuku panjang.
kuku terpanjang di dunia. Bedeni kalau orang Jawa bilang, bikin takut. Tahu bedeni, bikin orang takut, yukhawif, ya, nakutin. Ya, mau makan sama kita juga satu meja, jorok kita. Ya, tambah lagi ada kotoran-kotoran kayak kukunya, tambah ngeri kita makan sama dia. Ya, kalau prasmanan mah nggak apa-apa, tapi kalau satu nampan kemana? Ya, nggak mau kita makan sama. Kita lihat orang bersin aja lagi makan senampan bersin. Itu akhlak adat di dalam syariat Nabi Muhammad. Ada suruh, ya, makan yang ada kalau makan berjamaah. Terus jangan batuk. Ya, kalau ente mau batuk apa keluar dulu, batuk di luar sana. Apalagi sampai bersin ke makanan orang hilang nafsunya. Aduh, kena semua masuk di makanan. Orang angkat kaki. Ya. Ada orang-orang dulu jahil, ya, kalau makan bersama dia belaga jorok supaya orang pada minggir, habisin sama dia. Ya, belaga jorok. Bersihkan dirinya, hidungnya bersihkan. Orang jadi kan keluar. Alat kuliah ente keluar. Memang anak mau dihabiskan sama anaknya. Ada orang kadang-kadang akal bulus, ya, akal bulus kadang-kadang suka ngakal-ngakali orang. Faman fa'ala syai'an mimma marra fa'alihi fidyah. Jadi kalau ada orang yang melanggar, yang memotong kuku, memakai wangi-wangian, terus mewangikan rambut-rambut dan lihya, ya, kalau mereka melanggar mereka mendapatkan fidyah. Ya. Jadi ada bayarannya, fidyah. Wahia, apa fidyahnya itu? Syatun, ya, udhiyah, kambing kurban. Ya, kambing, 1 ekor kambing. Berapa harga kambing? Beli aja di Mekah, potong, ya, gitu. Au it'amu sittati masakin. Nggak bisa nih seumpama, ya, beli kambing, ya, nggak punya duit, bukan duit, ya, mahal. Ente kasih makan 6 orang miskin, kumpulkan sama ente orang miskin, ya. Likuli miskin nisfu sok. Setiap orang miskin itu setengah sok. Ya, sok Nabi, ya, sok Nabi. Nggak bisa juga, ya, syatun